Wawancara kerja, dengar kata-katanya aja mungkin udah bikin sebagian dari kita deg-degan kan? Rasanya kayak mau diuji bukan ngobrol. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng. Gimana caranya mengubah wawancara yang bikin stres jadi sebuah percakapan yang justru bikin kita lebih percaya diri. Kita pinjem dulu ide keren dari Vina Mulyana. Coba deh bayangin wawancara kerja itu kayak lagi ngobrol sama temen. Ini bukan cuma kata-kata loh, tapi ini adalah perubahan mindset yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Fokusnya bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal nyari koneksi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pola pikir. Ini langkah yang paling krusial. Kita harus geser sudut pandang kita dari merasa diinterogasi, jadi merasa lagi berdiskusi dua arah. Coba lihat bedanya. Di kiri ada pola pikir ujian. Kita jadi pasif, takut salah jawab, dan komunikasinya cuma satu arah. Nah, di kanan ada pola pikir percakapan. Kita jadi lebih aktif, penasaran, dan komunikasinya jadi dua arah. Vina Mulyana bahkan bilang ini tuh proses jodoh-jodohan. Jadi bukan cuma perusahaan yang nilai kamu, tapi kamu juga berhak banget menilai apa perusahaan ini klik sama kamu. Lanjut ke bagian kedua, pondasi. Kalau mindsetnya udah benar, sekarang saatnya kita bangun kepercayaan diri itu. Caranya, lewat riset yang matang sebelum hari H. Ada dua pilar riset yang serius deh, ini wajib banget. Pertama, riset ke dalam diri sendiri. Kamu harus kenal betul apa kekuatanmu, kelemahanmu, dan tujuan karirmu. Kedua, yang sering banget disepelekan adalah riset mendalam tentang perusahaannya. Keduanya ini sama pentingnya. Nah, pas riset perusahaan, ini nih poin-poinnya. Kamu harus bisa jawab pertanyaan kayak, kira-kira skill saya ini bisa bantu perusahaan mencapai tujuannya nggak ya? Soalnya, datang wawancara tanpa tahu apa-apa soal perusahaan itu, ibarat datang ke kencan buta tapi nggak tahu apa-apa soal orangnya. Ini red flag gede banget buat rekruter loh. Terus, apa sih yang sebenarnya ada di kepala rekruter? Ini dia 3 hal utamanya. Sikap kamu itu nunjukin gimana kamu bakal kerja sama tim. Antusiasme kamu nunjukin seberapa besar motivasimu. Dan pengetahuan itu bukti kalau kamu serius dan udah ngerjain PR-mu. Ingat, hard skill itu bisa diajarin, tapi 3 hal ini jauh lebih mendasar. Bagian ketiga, pertanyaan sulit. Nah, ini dia nih bagian yang sering bikin keringet dingin. Tapi tenang, kuncinya bukan menghafal jawaban, tapi punya kerangka berpikir yang pas buat jawabnya. Tolong, ingat ini baik-baik ya. Tidak ada yang namanya pertanyaan jebakan. Percaya deh, rekruter itu pengen kamu berhasil. Mereka justru berharap kamulah orang yang mereka cari selama ini. Jadi anggap setiap pertanyaan itu sebagai panggung yang mereka siapkan khusus buat kamu bercerita. Manfaatin. Gini contohnya. Kalau ditanya, kenapa resign? Jangan pernah bilang, soalnya bos saya nyebelin. Coba ganti dengan, saya sedang mencari lingkungan yang bisa lebih mendukung pertumbuhan saya di bidang X. Atau kalau ada jeda karir, jangan cuma diem, ceritain apa aja yang kamu pelajari selama jeda itu. Bisa jadi kamu ikut kursus atau ngerjain proyek pribadi. Intinya, ubah jeda itu jadi cerita produktivitas. Nah, buat kamu yang mau pindah jalur karir, ini senjata rahasianya, transferable skills. Misalnya, kamu tadinya sales terus mau pindah ke HR. Kemampuan negosiasi dan komunikasimu itu, wah, itu emas banget. Atau kamu penulis yang mau masuk marketing. Kemampuan kamu merangkai cerita itu sangat dicari. Temukan jembatannya, terus jelaskan dengan percaya diri. Oke, bagian keempat, ambil kendali. Ingat kan, ini jalan dua arah. Nah, sekarang giliran kamu yang pegang kemudi, terutama pas ngobrolin soal gaji dan waktu kamu balik bertanya. Ngomongin gaji emang suka bikin grogi ya, tapi kuncinya adalah data. Lakukan 3 riset ini. Pertama, cek UMP sebagai batas paling bawah. Kedua, hitung detail biaya hidup bulananmu. Ketiga, cari tahu standar gaji di pasaran untuk posisimu. Kalau kamu punya 3 data ini, kamu bukan lagi sekedar meminta gaji, tapi kamu lagi mengajukan proposal yang kuat dan beralasan. Lalu di akhir wawancara biasanya rekruter nanya, ada pertanyaan? Jawaban tidak ada itu, aduh haram hukumnya. Ini tuh momen emas kamu loh. Coba deh tanya soal tantangan terbesar tim saat ini. Atau tanya apa yang paling pewawancara sukai dari bekerja di sana. Pertanyaan cerdas itu nunjukin kalau kamu bukan cuma cari kerja, tapi kamu cari tempat yang tepat buat tumbuh. Dan kita sampai di bagian terakhir, kesan yang membekas. Mau diterima atau enggak nantinya, setiap wawancara itu adalah sebuah investasi. Yuk kita bahas gimana caranya supaya investasi ini ninggalin jejak positif buat jangka panjang. Coba deh perlakukan setiap wawancara itu seperti kamu lagi membangun jembatan, bukan cuma sekedar melewati gerbang.
Mungkin kamu nggak cocok buat posisi yang ini, tapi kalau kamu bisa ninggalin kesan yang profesional dan menyenangkan, rekruter itu pasti akan ingat kamu. Siapa tahu di masa depan mereka bakal hubungin kamu buat peluang lain yang lebih pas. Jadi, jangan pernah bakar jembatan ya. Jadi, intinya adalah ini. Wawancara itu panggung kamu dan kamulah penceritanya. Dengan persiapan dan mindset yang tepat, momen yang tadinya menakutkan itu bisa berubah jadi percakapan yang seru dan bermakna. Nah, pertanyaan terakhir dari saya buat kamu. Di wawancara berikutnya, cerita apa nih yang bakal kamu sampaikan?